Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atu Sophia, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri Kiara Pedes. Selama saya mengajar, ada beberapa masalah mengenai pembelajaran yang sudah saya identifikasi. Pertama adalah rendahnya motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil eksplorasi penyebab masalah, kajian literatur, dan wawancara, kajian literatur yang saya lakukan yaitu melalui buku, jurnal penelitian, dan saya sudah melakukan wawancara dengan para pakar, kepala sekolah, rekan sejawat yang mengetahui permasalahan mengenai masalah yang saya identifikasi yaitu rendahnya motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil eksplorasi penyebab masalah, Berdasarkan hasil eksplorasi penyebab masalah dapat disimpulkan bahwa penyebab rendahnya motivasi belajar peserta didik diantaranya adalah satu karena adanya faktor intrinsik atau faktor yang ada dalam diri siswa sendiri dan faktor ekstrinsik atau lingkungan siswa di rumah. Kedua, faktor keluarga, lingkungan, dan guru. Ketiga, faktor psikologi peserta didik seperti kondisi fisik yang kurang sehat dan kurang fokus saat pembelajaran. Permasalahan sosial ekonomi orang tua ini menyebabkan peserta didik memiliki motivasi belajar yang rendah dalam pembelajaran. Lalu bagaimana upaya yang harus dilakukan? Menurut hasil buku dan jurnal juga hasil kajian literatur berupa wawancara, upaya yang harus dilakukan agar motivasi peserta didik meningkat yaitu guru harus pandai membuat suasana kelas menjadi nyaman dan menyenangkan untuk proses pembelajaran agar peserta didik bersemangat mengikuti pembelajaran. Kedua, menggunakan strategi pembelajaran yang beragam, menciptakan kelas yang kondusif, dan melibatkan peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Ketiga, memberikan pujian atau penghargaan kepada peserta didik atau siswa yang cenderung aktif dalam pembelajaran. Nah, ini adalah masalah yang identifikasi pertama, yaitu rendahnya motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Identifikasi masalah yang kedua yaitu mengenai rendahnya minat baca peserta didik dalam pembelajaran membaca dan menganalisis teks anekdot. Atau dalam hal ini membaca dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Menurut literatur, hasil penelitian, jurnal, buku, dan juga hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab rendahnya minat baca peserta didik diantaranya peserta didik memiliki minat baca yang rendah disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab rendahnya minat membaca peserta didik adalah kemampuan membaca peserta didik dan kurangnya kebiasaan membaca. Sedangkan faktor eksternal adalah lingkungan sekolah yang kurang mendukung, peran perpustakaan sekolah belum maksimal, keterbatasan buku atau bahan bacaan, lingkungan keluarga kurang yang mendukung, dan pengaruh menonton televisi dan bermain games di handphone. Kedua, kurangnya kebiasaan membaca. Ketiga, kurangnya edukasi mengenai pentingnya membaca sedari dini. Keempat, peserta didik tidak memahami isi teks yang dibaca. Lalu, upaya yang harus dilakukan agar dapat meningkatkan minat baca peserta didik yaitu mengoptimalkan program gerakan literasi sekolah. Kedua, membuat perpustakaan di sekolah lebih menarik agar peserta didik lebih semangat untuk datang ke perpustakaan. Ketiga, adanya kerjasama dengan orang tua agar peserta didik terbiasa membaca buku di rumah. Untuk identifikasi permasalahan yang ketiga, yaitu mengenai guru kurang maksimal membangun relasi atau hubungan dengan peserta didik dan orang tua peserta didik. Menurut hasil kajian literatur berupa jurnal, buku, dan wawancara, berdasarkan hasil eksplorasi penyebab masalah, guru kurang maksimal membangun relasi atau hubungan dengan peserta didik dan orang tua peserta didik diantaranya. Pertama, kurang komunikasi satu sama lain antara guru, peserta didik, dan orang tua. Dua, guru masih terlalu kaku dalam berkomunikasi dengan peserta didik. Ketiga, latar belakang sosial dan pendidikan orang tua yang rendah sehingga menyerahkan sepenuhnya pendidikan kepada guru di sekolah. Upaya yang harus dilakukan agar terjalin komunikasi antara guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik yaitu
membangun komunikasi terlebih dahulu, mengenal satu sama lain, maka akan tercipta sebuah relasi atau hubungan antara peserta didik dengan guru maupun orang tua. 2. Guru harus membuat suasana kelas yang nyaman bagi peserta didik untuk berekspresi. Ketiga, guru membuat grup WhatsApp yang beranggotakan orang tua peserta didik dan wali kelas untuk berkomunikasi membahas perkembangan belajar peserta didik. Untuk identifikasi masalah yang berikutnya yaitu yang keempat, guru belum maksimal menerapkan model pembelajaran dalam pembelajaran teks anekdot atau khususnya dalam pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia. Berdasarkan hasil kajian literatur berupa jurnal dan buku, juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Berdasarkan hasil analisis eksplorasi penyebab masalah, faktor penyebab guru belum maksimal menerapkan model pembelajaran di antaranya, guru kurang menguasai dan memahami model-model pembelajaran inovatif. Kurangnya keterampilan guru dalam memilih materi dengan penggunaan model pembelajaran. Ketiga, sarana dan prasarana yang tidak memadai, guru tidak memahami karakter peserta didik dan kompetensi peserta didik. Kelima, guru tidak mau belajar hal-hal baru. Keenam, guru tidak memiliki keinginan untuk berubah dan mengikuti perkembangan zaman dengan mengikuti seminar pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif. Upaya yang harus dilakukan agar guru dapat menerapkan model pembelajaran secara maksimal yaitu guru harus menggunakan model pembelajaran yang aktif dan inovatif disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, mengikuti pelatihan untuk dapat menambah wawasan mengenai model-model pembelajaran. Untuk identifikasi masalah yang berikutnya yaitu mengenai guru belum maksimal menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Berdasarkan kajian literatur berupa jurnal dan buku, juga mewawancarai beberapa narasumber, hasil analisis eksplorasi penyebab masalah faktor penyebab guru belum maksimal menerapkan teknologi dalam pembelajaran diantaranya, sarana di sekolah yang kurang memadai seperti ketersediaan komputer dan jaringan internet. Guru tidak berinisiatif secara mandiri mengembangkan potensi dirinya dalam bidang pemanfaatan TIK. Guru tidak percaya diri untuk mau belajar. Upaya yang harus dilakukan adalah setiap sekolah harus memberikan pelatihan kepada guru, baik di sekolah maupun di luar, untuk mempelajari teknologi terbaru yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Identifikasi masalah yang terakhir yaitu peserta didik belum maksimal dalam memahami pembelajaran berbasis HOTS. Nah, berdasarkan kajian literatur berupa jurnal, buku, dan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, faktor yang mempengaruhi peserta didik belum maksimal dalam memahami pembelajaran berbasis HOTS diantaranya, pembelajaran di sekolah selama ini cenderung menekankan pada aspek hafalan semata, tanpa diikuti dengan pemahaman dan pengertian yang mendalam. Guru belum maksimal berpikir kritis, belum membiasakan berpikir kritis dalam pembelajaran. Soal-soal yang diberikan guru masih berbasis lots. Peserta didik sekarang bisa lebih mudah mengakses informasi di internet. Jadi, ketika ada tugas, peserta didik cukup mencari jawaban dari internet tanpa harus membaca dan menganalisis terlebih dahulu. Upaya yang harus dilakukan agar peserta didik dapat memaksimalkan dalam memahami pembelajaran berbasis HOTS yaitu peserta didik dituntut untuk melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana dan pemecahan masalah, mengerjakan latihan soal-soal HOTS, meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas saat pembelajaran. Nah, identifikasi masalah yang saya hadapi dalam pembelajaran yaitu ada 6 permasalahan dan akan diselesaikan dengan beberapa metode, media, dan upaya yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.